berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Saya teringat sebuah hadis ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna abawaya qad mata." Kedua orang tuaku sudah meninggal dunia. Hal baqiya minni min birrin abarruhuma ba'da mautihima. Apakah masih ada kesempatan bagiku untuk berbuat baik, bakti kepada orang tua setelah keduanya meninggal? Kata Nabi Muhammad, "Na'am." Soal berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, birrul walidain pada orang tua, itu tidak ada putusnya. Baik pada saat hidup maupun setelah mati. Kalau saat hidup ya jelaslah prosesnya masih hidup. Bagaimana setelah mati? Ternyata Rasulullah itu membuat solusi-solusi untuk anak-anak yang ingin berbakti kepada orang tua tapi setelah meninggal dunia. Apa solusinya? Pertama adalah as-shalatu alaihima. Bagaimana seorang anak ini terus mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. Ya Allah, mudah-mudahan di alam kuburnya orang tua saya mendapatkan rahmat, diberi kenyamanan. As-shalatu alaihim. Itu harus didoakan setiap saat orang tua oleh anak-anak yang saleh. Nah, waladun saleh itu. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Di samping anak mau mendoakan kebaikan untuk orang tua, juga anak mau memohonkan ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya, sebagaimana doa Rabbighfirli wa li walidayya. Itu kan kesadaran pribadi anak yang ingin menunjukkan baktinya kepada orang tua meskipun orang tua sudah meninggal dunia. Dua itu ya. Yang ketiga, wal infadhu ahdihima. Anak yang mau menjalankan wasiat orang tua. Saya sering sampaikan dalam berbagai pertemuan, Pak. Wasiat orang tua itu kan tidak selalu berupa materi. Iya, betul. Bahkan para nabi wasiatnya wasiat agama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Duh ger, aja ngasih kue mati ninggalna Islam. Itu wasiat tuh. Wasiat, iya. Kalau wasiat sekarang mungkin kayak lemah sing nang kanan kok kowe, kae sawahe kok kae. Ini wasiat materi. Petuah gitu ya. Petuah itu termasuk wasiat. Wasiat. Justru yang sangat berharga adalah wasiat yang imaterial. Iya. Sebagaimana para nabi berwasiat kepada anak-anaknya. Nah, seorang anak yang mau menjalankan wasiat orang tua, baik wasiat yang material maupun yang imaterial, yang sifatnya materi maupun yang petuah sifatnya, itu adalah berbakti kepada orang tua. Oh, dulu orang tua saya suka ngajarkan begini, diamalkan. Itu adalah berbakti kepada orang tua. Tiga, yang keempat adalah wa ikramu shadiqihima. Kita ini dianjurkan supaya menghormati teman-temannya orang tua. Jangan kurang ajar, nanti image-nya jelek. Itu anaknya kok nggak kayak bapaknya. Dulu bapaknya sama teman-temannya itu luar biasa. Ketiban anaknya John, buslenge. Lah kan jadi elek bahasane. Menjaga nama baik orang tua. Nah, menjaga nama baik orang tua dengan cara apa? Menghormati teman-teman orang tua. Siapa saja yang merasa dari temannya orang tua, hormatilah mereka, muliakanlah mereka. Coba kalau seorang anak cuek bebek, dia pasti akan bersulap. Orang kayak orang tua nih, luar biasa anaknya loh. Itu loh, jadi rasaran kan? Iya. Nah, seorang anak yang mau menghormati, menghargai teman-temannya orang tua, namanya berbakti kepada orang tua, masih menjaga nama baik orang tua. Dan yang kelima adalah wasilaturrahim allati la tusallu ila bihima. Ini yang agak berat. Menjaga silaturahim yang dulu pernah dilakukan oleh kedua orang tua. Ini juga jadi rasanan. Mien ramane biyunge, luar biasa sing jenenge silaturahim. Ketiban anake belas jadi rasanan. Agak berat. Nah, dari 5 ajaran tadi itulah yang kata Nabi, ini solusinya buat kamu. Kalau kamu bisa mengamalkan yang 5 ini atau berapapun bagian yang Anda bisa lakukan dari 5 poin tadi, Anda sudah termasuk golongan berbakti kepada orang tua. Semakin banyak, semakin baik berbaktinya kepada orang tua. Iya. Nah, Pak Ustadz, seandainya ada seorang tua ya, dia
orang tuanya dulu seorang penjahat lah, penjahat, seorang penjahat. Tapi kebetulan anaknya itu adalah orang yang baik, orang yang itu. Nah, mau nggak mau biasanya kalau anak yang baik kan juga akan biasanya terbawa baik. Itu anak seperti itu di mata, maksudnya di mata Tuhan atau Allah tuh dia itu gimana Pak Ustadz? Apakah dia membantu, ibaratnya kan nama orang tua jadi terangkat? Iya, gitu. Ada kesempatan. Kalau memang dulu waktu orang tua meninggal dunia dalam Islam, artinya dia syahadat, disaksikan oleh warga, dia orang Islam tapi penjahat. Iya, atau berbuat jahat. Tetap ada kesempatan untuk mendoakan, karena salah satu syarat bisa mendoakan adalah dia bersyahadat. Ya bisa memohonkan ampunan kepada Allah. Soal diampuni apa tidak itu urusan Allah. Tapi sebagai anak kan bisa membuktikan, saya ini ingin berbakti karena dulu bapak saya waktu meninggal dia bersyahadat, artinya muslim. Dia punya hak untuk didoakan. Iya, walaupun dulu sering melakukan hal yang tidak baik. Nah, katakanlah begitu, ada hak untuk mendoakan. Ada hak, teman. Nah, anak membawa baik nama baik orang tua ya. Oh, ketiban anak jadi anak sing soleh pancen. Nah, ya, seperti itu. Itu juga harus dilestarikan kebaikan itu supaya bisa membawa nama baik orang tua, meskipun siapapun orang tuanya. Ya, kadang-kadang kan orang sering menilai orang tuanya orang benar, anaknya biasanya memang orang benar, kan kasihan ya. Kan, Allah kan yang ibaratnya seseorang itu baik mau buruk itu tergantung orangnya, bukan karena tergantung orang tua juga. Ya, kalau urusan hidup kan tidak ada orang tua, tidak ada anak. Apa kurangnya? Ya kan, iya. Nabi Nuh anaknya jadi bergajul kan, atau sebaliknya. Lah ya kan begitu. Okay. Walhamdulillahirabbil alamin. Manfaat, mudah-mudahan kajian sore ini terus mencerahkan kita dalam keilmuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian untuk